Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai kebijakan ekonomi industri, mata kuliah ekonomi industri yang dibimbing oleh Bapak Lucik SPD FSI. Nama saya Binti Nurhayati, NIM E 2019-2013 dari Ekonomi Syariah 1. Langsung saja ke pengertiannya. Pengertian dari industri yaitu merupakan suatu perubahan pembangunan perekonomian dari pedesaan dan pertanian menjadi sektor industri yang memproduksi barang dan jasa. Dan juga industri dapat diartikan sebagai usaha mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Yang kedua yaitu kebijakan persaingan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep persaingan dan daya saing, di mana persaingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu persaingan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang agar memperoleh kemenangan atau berhasil secara kompetitif. Jadi persaingan adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan di pangsa pasar dan jumlah pasar. Agar kita dapat mengetahui kondisi pesaing kita, yaitu dengan mengidentifikasi 4 hal. Yaitu yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Kita harus mengerti produk apa yang mereka tawarkan yang selama ini menjadi pesaing kita. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share dalam persaingan tersebut. Jadi kita harus menguasai market share tersebut. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Mengidentifikasi peluangnya, pesaing ini terhadap kita ini bagaimana? Apakah menguntungkan? Apakah malah dapat merugikan kita? Dan juga ancamannya, apakah kita dengan adanya pesaing kita akan mengalami keterpurukan atau bahkan kita dengan adanya pesaing kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang keempat yaitu identifikasi keunggulan dan kelemahan. Kita harus mengetahui keunggulan dan kelemahan dari produk kita untuk bersaing dengan pesaing itu bagaimana. Apakah produknya ini mempunyai manfaat yang sama dengan pesaing kita atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismilana Royha, NIM E 2019-2020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu analisis pesaing. Analisis pesaing adalah suatu cara atau metode usaha untuk dapat memahami kesempatan, ancaman, atau permasalahan dalam strategis yang bisa terjadi sebagai akibat dari pergantian persaingan potensial yang ada, serta kemampuan dan kelemahan pesaing, di mana analisis pesaing bersifat dinamis. Dengan kata lain, analisis pesaing berfungsi untuk membuat peta pesaing yang ada sekarang dan masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, gambaran mengenai proses analisis pesaing sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi pesaing, di mana di identifikasi pesaing ini untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki. Pada dasarnya, analisis dimulai dengan memahami kondisi dasar yang mendasari permintaan dan penawaran. Yang kedua, menentukan sasaran pesaing, di mana setelah kita mengetahui pesaing dan market share yang telah dikuasai, maka perlu mengetahui sasaran dari pesaing dan siapa yang menjadi target mereka selanjutnya. Sasaran pesaing antara lain memaksimalkan laba, memperbesar market share, meningkatkan mutu produk, atau mungkin bisa mematikan atau menghambat pesaing lainnya. Yang ketiga, identifikasi strategi pesaing, di mana setiap pesaing sudah pasti memiliki strategi masing-masing untuk mematikan lawannya. Semakin ketat persaingan, maka semakin canggih strategi yang dijalankan. Ada beberapa strategi yang dapat dijalankan oleh pesaing secara umum, yaitu yang pertama, strategi menyerang pesaing yang lemah itu terlebih dahulu. Yang kedua, pesaing langsung menyerang lawan yang kuat, penyerangan secara langsung terhadap keutuhan yang dimiliki lawannya. Yang ketiga, strategi gerilya yang dilakukan dengan menunggu lawannya yang sedang lemah. Yang keempat, bertahan terhadap pesaing setiap serangan yang dilakukan lawan atau mengimbangi serangan yang dilakukan lawan. Yang keempat, keunggulan bersaing.
Untuk mencapai keunggulan bersaing, seorang wirausaha harus mampu mengenali berbagai unsur dasar untuk mencapai keunggulan pesaing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harga atau nilai. Seorang pengusaha harus mampu menghasilkan produk atau jasa yang rendah biaya, sehingga strategi dapat menetapkan harga tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan produk atau jasa pesaing. Yang kedua, pengalaman konsumen. Pengalaman baik buruknya yang kita sampaikan dan yang dialami oleh seorang konsumen umumnya akan menjadi catatan bagi pesaing. Yang ketiga, menyenangkan konsumen. Diupayakan produk atau jasa pesaing dengan para kompetitor adalah diupayakan produk atau jasa dapat menyenangkan konsumen. Yang keempat, atribut produk yang didapat dicatat. Keunggulan produk yang harus didapat seseorang pengusaha adalah seluruh atribut produk atau jasa yang melekat di dalamnya harus dicatat. Yang terakhir, keistimewaan layanan yang unik. Yang kelima, strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Strategi merupakan sarana organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Strategi bauran pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, strategi produk, di mana perusahaan terlebih dahulu harus mengidentifikasi, memilih, dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayaninya agar investasi yang ditanam dapat berhasil dengan baik. Yang kedua, strategi harga. Harga merupakan sejumlah uang yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Penetapan harga dan persaingan harga dinilai sebagai masalah utama yang harus dihadapi perusahaan. Yang ketiga, strategi lokasi dan distribusi, di mana penentu lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen dengan mudah menjangkau setiap lokasi yang ada. Yang keempat, strategi promosi. Promosi merupakan menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru, di mana setiap perusahaan berusaha untuk mempromosikan barang atau jasa secara langsung maupun tidak langsung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Hasanah, NIM E 2019-2032, Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dalil-dalil dalam persaingan dan etika dalam persaingan. Yang pertama yaitu dalil yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat dan ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang selanjutnya, hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang untuk melakukan jual beli yang licik atau menipu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, etika persaingan dalam ekonomi Islam. Di dalam persaingan dibutuhkan etika dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat bisnis, sehingga persaingan yang terjadi sesuai dengan syariat Islam, yang mana dalam menjalankan perdagangan diperbolehkan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun dalam Islam bukan hanya mencari keuntungan, melainkan berkeberkahan juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nerunaza, NIM E 2019-2042. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang dalam berbisnis, yaitu melakukan penipuan, menggunakan kombe, pemberian harga di atas harga pasar, pemberian harga di bawah harga pasar, tasghir atau penetapan harga, implementasi kebijakan persaingan dalam situasi perekonomian yang menerapkan prinsip persaingan. Terdapat banyak perusahaan dalam setiap industri yang harus dilakukan
yaitu perusahaan-perusahaan ini harus berproduksi secara efisien dengan biaya minimum untuk bisa bertahan, dan mereka yang tidak efisien harus keluar dari pasar. Perusahaan juga harus aktif melakukan inovasi produk maupun metode produksi agar bertahan menghadapi persaingan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.